Dan pada saat mereka ingin memperbaiki tendanya, tiba-tiba Ana dan juga Irzan melihat ke arah pohon yang berada di dekat tendanya, yang dimana di pohon tersebut ada sosok. Hi everyone, terima kasih sudah mengklik video ini and welcome back to Horror Story. Oke, kali ini kita bakalan ngebahas tentang sebuah cerita horor yang merupakan sebuah pengalaman dari sepasang kekasih yang memutuskan untuk merayakan hari anniversary mereka di gunung. Kira-kira pengalaman horor seperti apa sih yang mereka alami? Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya and here we go. Oke guys, dua sejoli yang sebut saja namanya Ana dan juga Irzan yang umurnya itu masih sekitar 19 tahunan dan saat ini masih berkuliah. Yang dimana sebulan lagi mereka akan merayakan hari anniversary mereka yang ketiga, yang dimana mereka itu tidak pernah ketinggalan untuk merayakan hari anniv mereka, tetapi hari anniv sebelum-sebelumnya itu mereka cuman merayakan dengan cara dinner. Tetapi kali ini, si Ana ingin hal yang berbeda, yaitu ngerayain hari anniversary mereka di gunung. Dan mendengar hal tersebut, si Irzan ini sempat kaget, karena si Ana kan ini merupakan tipikal cewek yang cukup manja, dan sebelum-sebelumnya tidak pernah mendaki gunung. Tetapi mendengar hal tersebut, si Irzan kemudian langsung mencari gunung yang mungkin bisa didaki oleh pendaki pemula. Tetapi si Ana ini justru nge-request Gunung Merbabu yang dijadikan sebagai tempat untuk mereka merayakan hari anniversary-nya. Dan mendengar hal tersebut, si Irzan ini cukup shock karena Gunung Merbabu itu merupakan gunung yang cukup tinggi dan mungkin saja tidak cocok untuk didaki oleh pendaki pemula. Sehingga si Irzan ini kemudian langsung menolak tawaran dari si Ana untuk ngedaki Gunung Merbabu dan lebih memilih untuk gunung-gunung yang mungkin tidak terlalu tinggi dan cocok untuk didaki oleh pendaki pemula. Tetapi si Ana ini justru bersikeras untuk tetap mendaki di Gunung Merbabu karena sebelum-sebelumnya itu si Ana sempat ngeliat foto dari teman-temannya yang berada di Gunung Merbabu dan ia melihat pemandangan yang ada di gunung ini tuh terbilang cukup sangat cantik. Sehingga berhubung karena si Irzan ini sangat sayang banget ke Ana, sehingga ia pun menuruti kemauan si Ana untuk merayakan hari anniversary mereka di Gunung Merbabu. Singkat cerita, setelah 1 bulan berlalu, akhirnya si Ana dan juga Irzan memutuskan untuk berangkat ke Gunung Merbabu. Dan si Ana ini yang merupakan orang yang pertama kali ngedaki, itu memiliki perasaan yang sangat senang sekali. Dan pada saat mereka sudah mulai ingin ngedaki Gunung Merbabu, tiba-tiba saja mereka bertemu dengan sebuah rombongan pendaki yang terdiri dari 7 orang. Sehingga berhubung karena si Irzan ini nggak tahu jalur menuju ke Gunung Merbabu, sehingga ia kemudian memutuskan untuk mendatangi ketua dari rombongan itu yang sebut saja namanya Bram. Lalu si Irzan ini kemudian meminta izin ke Bram untuk ikut ke rombongan mereka. Karena sebelumnya si Irzan ini tidak pernah ngedaki Gunung Merbabu, sehingga ia tidak tahu sama sekali jalur untuk menuju ke puncak. Dan mendengar permintaan dari si Irzan, akhirnya si Bram kemudian mengiyakan agar si Ana dan juga Irzan bisa ikut ke rombongan mereka. Sehingga mereka kemudian melanjutkan perjalanan bersama-sama, yang dimana mereka start pada pukul 9 pagi dan menargetkan untuk sampai ke tempat istirahat seperti tempat berkemah gitu sebelum maghrib. Oke, setelah beberapa saat berjalan, tiba-tiba salah seorang dari anggota rombongan tersebut yang sebut saja namanya Benny tiba-tiba marah karena melihat cara jalan Ana yang sangat lelet, sehingga mau tidak mau mereka harus menunggu Ana agar Ana ini tidak tertinggal dari rombongan tersebut. Dan mendengar hal tersebut, si Irzan kemudian langsung mengatakan, "Gak apa-apa kok kalau kalian mau ninggalin kami." Tapi si Bram memutuskan agar mereka harus tetap menunggu si Ana dan juga Irzan. Dan akhirnya mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan secara bersama-sama. Tapi selama di perjalanan, tiba-tiba saja muncul banyak sekali monyet yang berteriak-teriak. Dan pada saat itu si Ana sempat takut karena monyet tersebut sangat agresif.
Selain itu, si Ana juga mendengar suara mendesis di sekitarnya, dan si Irsan juga mendengar suara tersebut. Dan semakin lama, suara tersebut semakin dekat, sehingga si Irsan kemudian memutuskan untuk mencari lokasi dari suara tersebut. Dan tiba-tiba saja, pada saat si Irsan menengok ke sebelah kanan, ia melihat ada ular yang sangat besar di sebelah kanannya. Dan melihat ular besar tersebut, si Ana, Irzan, dan seluruh rombongan dari pendaki tersebut kemudian langsung kabur. Dan mereka itu sempat kebingungan, kok tiba-tiba banyak banget hewan yang menghampiri. Padahal 5 orang anggota dari rombongan pendaki ini kan sebelumnya sudah pernah ngedaki Gunung Merbabu, tetapi tidak ada sama sekali hewan-hewan yang menghampiri mereka. Oke, ketika jam sudah memperlihatkan pukul 17.00 dan mereka ini ternyata masih jauh banget dari tempat nginap. Dan tiba-tiba si Denny yang awalnya sudah marah justru tambah marah karena target mereka yang sampai sebelum maghrib itu tidak tercapai. Ditambah lagi, ia sangat risih melihat si Ana yang merasa ketakutan pada saat itu karena satu-satunya alat penerangan yang mereka gunakan cuma senter. Ditambah lagi ada banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang mereka alami, seperti senter yang mati nyala, terdengar banyak sekali suara orang padahal kan mereka cuma bertujuh. Dan bahkan Ana dan Irzan juga mendengar suara laki-laki yang bilang sini. Tetapi untungnya saja Ana dan Irzan kemudian tidak memperdulikan suara itu dan tetap melanjutkan perjalanannya dengan diam. Dan setelah mereka jalan selama berjam-jam, akhirnya tibalah mereka di tempat nginap. Dan si Bram ini kemudian langsung mengingatkan kepada semuanya untuk bangun jam 5 karena mereka akan melanjutkan perjalanan mereka untuk ke puncak Gunung Merbabu. Dan setelah itu si Bram pun mengarahkan semuanya untuk membangun tendanya masing-masing. Dan kebetulan saat itu Ana dan Irzan tidur di tenda yang sama. Dan setelah semuanya sudah membangun tendanya, akhirnya mereka semua kemudian memutuskan untuk masuk ke tendanya untuk beristirahat. Tetapi pada saat si Irzan ini sudah ingin beristirahat, tiba-tiba ia mendengar suara burung dan bukannya takut, Irzan malah kesel banget karena dari tadi kan dia didatangi oleh banyak banget binatang. Dan bahkan sampai mau tidur pun ia tetap diganggu oleh banyak binatang. Dan setelah suara burung tersebut kemudian hilang, tiba-tiba si Irzan melihat sebuah bayangan yang berdiri di depan tendanya yang tiba-tiba melompat ke arah kanan, lalu melompat ke arah kiri, lalu melompat ke atas tenda mereka yang akhirnya membuat tendanya menjadi roboh. Dan seketika pada saat itu si Ana merasa sangat ketakutan sehingga si Irzan kemudian langsung menarik Ana keluar dari tenda untuk memperbaiki tendanya. Dan pada saat mereka ingin memperbaiki tendanya, tiba-tiba Ana dan juga Irzan melihat ke arah pohon yang berada di dekat tendanya, yang dimana di pohon tersebut ada sosok pocong yang memiliki wajah yang sangat hitam dengan mata yang melotot ke arah mereka berdua. Dan melihat hal tersebut, keduanya kemudian langsung buru-buru memperbaiki tendanya dan langsung masuk ke tenda tersebut untuk tidur. Oke, singkat cerita ketika jam sudah memperlihatkan pukul 5 pagi, akhirnya mereka semua kemudian bangun dan memutuskan untuk bersiap-siap menuju ke puncak Gunung Merbabu. Dan kira-kira ini mereka sampai ke puncak itu sekitar pukul 13 siang. Dan sesampainya di puncak, mereka ini merasa sangat senang dan kemudian melanjutkan berfoto-foto dan melihat pemandangan yang ada di sana. Dan setelah itu mereka kemudian memutuskan untuk turun kembali. Dan pada saat di perjalanan pulang, si Irzan dan Ana ini jalannya cukup santai karena mereka merasa bahwa mereka sudah mengetahui jalan pulang. Dan tiba-tiba saja mereka kemudian ketinggalan rombongan. Tetapi si Irzan berusaha untuk tidak panik karena ia sudah merasa bahwa ia sudah hafal jalannya dan ditambah lagi cuaca juga masih terang. Tetapi setelah beberapa saat berjalan, keduanya kemudian dipertemukan dengan jalan yang bentuknya kayak gini, sehingga ia dipaksa untuk memilih antara belok kanan ataupun belok kiri. Dan pada saat itu, si Irzan ini kemudian memilih untuk belok kanan karena ia merasa sangat yakin dengan jalur tersebut.
Dan setelah 1 jam berjalan di jalur tersebut, tiba-tiba saja Irzan dan juga Ana merasa bahwa bukan jalan tersebut yang mereka lalui tadinya. Ditambah lagi, sisa air minum mereka sisa sedikit lagi, dan juga si Ana yang tiba-tiba menangis karena merasa ketakutan. Sehingga si Irzan ini merasa pusing sendiri dengan situasi tersebut. Sehingga si Irzan kemudian memutuskan untuk meminta Ana untuk menunggu di tempat tersebut karena ia ingin mencari jalan keluar terlebih dahulu. Dan setelah beberapa menit berjalan, tiba-tiba saja si Irzan ini melihat sebuah tenda. Tetapi lokasi dari tenda tersebut cukup aneh karena lokasi tenda tersebut sangat berdekatan dengan jurang yang tepat berada di sebelah kanannya. Tetapi berhubung karena si Irzan ini sudah merasa bingung banget, sehingga ia memutuskan untuk datang ke tenda tersebut untuk meminta tolong. Dan sesampainya di tenda tersebut, si Irzan ini tidak melihat satu orang pun, tetapi ia melihat ada banyak sekali air mineral di tenda tersebut. Dan berhubung karena si Irzan ini merasa sangat haus, sehingga ia minum terlebih dahulu sebelum ia keluar dari tenda dan memutuskan untuk kembali ke tempat di mana Ana menunggunya tadi. Tetapi setelah hampir setengah jam berjalan, si Irzan ini masih belum menemukan Ana. Padahal Irzan yakin bahwa ia meninggalkan Ana itu tidak jauh-jauh banget. Ditambah lagi, si Irzan yang merasa sangat khawatir kepada Ana jangan sampai ia kenapa-napa. Ditambah lagi Ana kan orangnya penakut. Dan akhirnya si Irzan ini kemudian teriak-teriak dengan menyebut nama Ana, tetapi tidak ada sama sekali jawaban. Dan tiba-tiba si Irzan ini melihat seorang kakek-kakek dari kejauhan. Lalu Irzan kemudian langsung mendekati kakek-kakek tersebut. Dan ketika ia sudah dekat dari lokasi kakek-kakek itu, tiba-tiba kakek-kakek tersebut hilang. Dan seketika si Irzan ini kemudian merasa sangat ketakutan. Dan pas Irzan menengok ke arah belakang, ke arah tenda yang tadi itu, ia melihat tenda tersebut sudah ditutupi dengan 3 pocong yang wajahnya berwarna hitam. Dan melihat hal tersebut, si Irzan kemudian lari sekencang-kencangnya dan tidak sengaja menabrak orang. Tetapi untungnya, orang tersebut adalah Bram yang merupakan ketua dari rombongan pendaki yang tadi. Lalu si Bram ini kemudian bilang, dari mana aja sih? Itu si Ana sudah lama di tenda. Lalu si Irzan ini kemudian langsung menjelaskan apa yang ia alami. Lalu si Bram ini kemudian menjelaskan bahwa jalur ke kanan tersebut itu merupakan sebuah portal gaib, yang dimana awalnya itu portal itu selalu tertutup, tapi entah kenapa portal tersebut bisa terbuka dan dilewati oleh si Ana dan juga Irzan. Dan setelah lama mereka berbincang-bincang terkait pengalaman horor yang dialami oleh si Ana dan juga Irzan, akhirnya mereka kemudian memutuskan untuk turun dari gunung tersebut. Tetapi untungnya si Ana dan si Irzan pada saat di perjalanan pulang sudah tidak diganggu oleh penghuni dari Gunung Merbabu tersebut. Oke guys, itu dia tadi penjelasan dari cerita horor yang dialami oleh si Ana dan Irzan yang tadinya mau ngerayain happy anniversary mereka yang ke-3 tahun, tetapi malah justru mendapatkan pengalaman yang sangat mengerikan. Dan setelah kalian mendengar cerita ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komen di bawah. Dan jika kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk terus support aku dengan cara menekan tombol like, comment, share, and subscribe, and see you the next video.